Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa program studi statistika Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Nilo Diani Suarningsih bersama dua rekan saya yaitu Mutiara Ilato dan Gala Silvana. Pada video kali ini akan menjelaskan materi kelompok 7 mengenai sejarah statistika di Indonesia. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, langsung saja yang pertama, statistika di Indonesia pada masa penjajahan. Kegiatan statistik di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 oleh Herman Willem Daendels sebagai perwakilan koloni Belanda Prancis. Pada tahun 1800, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dinyatakan bangkrut dan dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, aset-aset yang meliputi pelabuhan, gudang, benteng, pemukiman, tanah, dan perkebunan di Hindia Belanda dinasionalisasikan sebagai jajahan Belanda, Hindia Belanda. Berbasis di Batavia yang sekarang Jakarta, Belanda menguasai sebagian besar Jawa dengan pengecualian wilayah pedalaman Worsten, Landen, Mataram, dan Banten. Penaklukan pesisir Sumatera Barat, pergulatan dengan bekas jajahan Portugis di Malaka, Maluku, Sulawesi Selatan dan Utara, juga di Timur Barat. Dengan data statistik, pemerintah memiliki pegangan dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dalam mengeksploitasi wilayah, khususnya Pulau Jawa, daerah yang tugasnya harus dilindungi dari tentara Inggris. Di antara milik Belanda ini, Jawa adalah yang paling penting, karena produksi tanaman komersial dan perkebunan yang dikuasai oleh Belanda terletak di sana. Pada tahun 1811, Jawa jatuh ke tangan Inggris di bawah Minto. Setelah koloni Belanda Prancis jatuh ke tangan Inggris, ia mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Sensus penduduk di Indonesia pertama kali diambil di tahun 1815 pada masa pemerintahan Raffles dan selama kurun waktu 115 tahun dilakukan sebanyak 10 kali sensus penduduk. Hanya 3 periode sensus penduduk yang dilaksanakan dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Sedangkan dari ketiga periode ini, hanya sensus penduduk pada tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik dan banyak digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan di Indonesia. Dengan perkembangan kegiatan statistika, pada tahun 1821 diterbitkan Statistics Yearbook yang pertama. Ide pembuatan statistik yearbook dirancang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Govert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Dalam masa penyusunannya, beliau memerintahkan seluruh gubernur dan residen untuk membuat kompilasi data statistik yang beragam dan rinci dalam satu publikasi. Kerangka dan pembagian bab serta daftar isi tersebut disiapkan sendiri oleh Gubernur van der Capellen. Namun sejarah mencatat bahwa publikasi tersebut belum sepenuhnya mulus. Hal yang menjadi penyebab diantaranya banyak daerah yang belum sepenuhnya siap menyajikan data seperti yang telah dirancang oleh van der Capellen. Pada tahun 1849 barulah publikasi Statistic Yearbook yang pernah diidamkan oleh van der Capellen mulai dapat diterbitkan secara teratur. Publikasi tersebut berisi kumpulan data sosial, politik, dan ekonomi. Pada Februari 1920, lembaga yang menangani kegiatan statistik dibentuk oleh Direktur Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan, saat itu di bawah Departemen Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan yang berlokasi di Bogor. Tugasnya mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, pusat kegiatan kantor statistik ini kemudian pindah ke Jakarta dengan nama Sentral Kantor voor de Statistiek atau disingkat CKS atau Kantor Pusat Statistik, tepatnya di Woltevreden, Batavia Centrum. Daerah tersebut kini merupakan wilayah di Jakarta Pusat. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1930, lembaga ini mengerjakan suatu kegiatan monumental, yaitu sensus penduduk yang pertama dilakukan di seluruh Indonesia. Perangkat lunak
kelembagaan kantor pusat statistik adalah Volkstelling-Ordonnantie 1930 yang mengatur sensus penduduk dan Statistik Ordonnantie 1934 tentang kegiatan perstatistikaan. Beberapa tahun kemudian, CKS berada di bawah Departemen Urusan Ekonomi. Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda yang sekarang merupakan Indonesia selama Perang Dunia Kedua dari Maret 1942 sampai setelah berakhirnya perang pada September 1945. Pada periode ini, CKS beralih di bawah kekuasaan pemerintah militer Jepang. Kegiatannya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan perang atau militer dan berada di bawah gubernur militer Gunseikanbu dengan nama Sumobu Chosashitsu Gunseikanbu. Statistika di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Sumobu Chosashitsu Gunseikanbu dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Prigondigo. Pada awal 1946, gedung ini berpindahnya pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Di lain pihak, CKS diaktifkan kembali oleh pemerintah federal Belanda yang berkedudukan di Jakarta. Ketika pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pusat kegiatan pemerintahan Republik Indonesia pun kembali ke Jakarta. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 nomor 219-S.C, Lembaga Kapolri dan CKS diintegrasikan menjadi kantor pusat statistik yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Peraturan ini diubah lagi pada tanggal 1 Maret 1952 melalui keputusan Menteri Perekonomian nomor 4/44. KPS dinyatakan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan keputusan nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan keputusan Menteri Perekonomian nomor 18.099/M tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi dua bagian, yaitu Afdeling A merupakan bagian riset dan Afdeling B merupakan bagian penyelenggaraan dan tata usaha. Dengan keputusan Presiden RI nomor 172 tahun 1957 terhitung mulai dari 1 Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Berdasarkan Kepres ini pula, secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volkstelling-Ordonnantie 1930. Diikuti kemudian pada tanggal 26 September 1960, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistik Ordonnantie 1934. Berdasarkan keputusan Perdana Menteri nomor 26/PM/1958 tanggal 16 Januari 1958 tentang pemberian tugas kepada BPS untuk menyelenggarakan pekerjaan persiapan sensus penduduk dan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960, BPS dipercaya menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama setelah Indonesia merdeka. Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1961. Pelaksanaan sensus penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur di tingkat kabupaten atau kota.
dilaksanakan oleh kantor bupati atau wali kota, sedangkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik merupakan momen penting peralihan produk statistik kolonial menjadi statistik nasional. Karena itulah tanggal 26 September selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap tahun. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap data statistik semakin penting dan beragam. Karena itu diperlukan penyempurnaan terhadap perangkat hukum yang ada. Sehingga pada tanggal 19 Mei 1997, Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sekaligus mengubah nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik. Adapun menteri yang merupakan muatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 antara lain, jenis statistik dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yang terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersamaan dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam berita resmi statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan. Sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah statistika di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.